Halo Capricorn, apa kabar? Semoga kalian semua baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang hal baik, rejeki, keberuntungan, atau peruntungan yang akan datang menyertai kamu dalam waktu dekat. Segera ya, bisa jadi ini akan terjadi dalam waktu dekat ini sampai dengan 1 sampai 2 bulan ke depan. Ya, mungkin hal-hal ini bisa membuat kalian lebih termotivasi lagi ya, teman-teman Capricorn. Seperti biasa, ini general reading, energi banyak orang, ini fun reading, dan ini hanya prediksi. Jadi nggak usah dibawa baper, nggak usah dimasukin ke dalam hati banget-banget ya. Aminkan saja hal baiknya, ambil pesan baiknya. Seperti biasa, aku sudah shuffle kartunya. Kita mau lihat dulu, yang pertama itu ada apa saja untuk hal baik atau rezeki atau peruntungan seperti apa yang akan datang padamu ya. Di sini ada dari tarot, kita mau lihat di sini ada the sun. Wow. Kemudian ada page of fire, itu page of wands, kemudian five of water, lalu ada ace of water. The Sun itu melambangkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan, keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan kalian ya. Kalau Page of Wands itu melambangkan keberanian, kekuatan, keinginan, kayak kamu sepertinya mau mengambil suatu usaha atau proyek baru atau pekerjaan baru, kemudian Ace of Cup, Five of Water, ada sesuatu yang mengecewakan kamu, padahal sebenarnya masih banyak hal baik yang akan datang dalam kehidupan kamu. Kemudian di sini ada Ace of Water, itu gimana kamu lagi mulai memiliki banyak kasih sayang, banyak kamu mendapatkan juga kasih sayang dari lingkungan sekitar kamu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini Capricorn, sepertinya kamu ke depannya nanti ada sesuatu yang akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Bisa jadi di sini kalau aku lihat ada karir yang akan kamu bangun, ada usaha yang akan kamu bangun dalam waktu dekat ini, ide-ide yang akan kamu bangun itu akan membawa kesuksesan, akan membawa kelimpahan buat diri kamu. Apapun yang sedang kamu usahakan saat ini, itu akan segera kamu petik hasilnya. Dan kamu akan berhasil, dan itu akan membawa semacam kebanggaan tersendiri buat diri kamu gitu. Kamu akan sukses ya. Di sini kamu juga semakin antusias mengerjakan, kamu juga semangat, kamu fokus pada hal baru ini kalau aku lihat ya. Jadi ada hal baik yang akan kamu terima, itu adalah kesuksesan apa yang sedang kamu rintis saat ini. Apakah kamu mau pindah pekerjaan, ataukah kamu memang akan menaiki suatu promosi jabatan yang lebih baik, apakah kamu akan membuka suatu usaha yang baru ya, dimana itu semua akan membawa keberhasilan, itu semua akan membawa kebaikan buat kamu gitu ya. Terus di sini juga dibilang bahwa kamu gak perlu terlalu menyesali apapun yang sudah terjadi ya. Misalnya ibaratnya gelas yang sudah pecah itu ya sudah, mau diapain lagi, nggak mungkin kita rangkai lagi, kita lem lagi. Jangan terlalu disesali, masih banyak gelas yang lain, masih bisa beli gelas baru, ibaratnya kayak gitu contohnya ya. Jadi kalau misalnya itu sudah terjadi, dan mungkin bisa jadi itu adalah kehilafan kamu atau kesalahan kamu, itu sesuatu yang ya sudah, biarkan terjadi, mungkin memang itu harus terjadi. Tinggal kamu melihat lagi ke depannya, masih banyak hal-hal baik yang bisa kamu lakukan, masih banyak hal-hal baik yang menunggu untuk kamu kerjakan, yang akan membawa kebaikan buat diri kamu gitu ya. Kemudian dengan adanya Ace of Cups ya, Ace of Water, Ace of Cup di sini, aku melihatnya kalian akan membangun suatu hubungan yang lebih kuat ya. Apakah ini hubungan dengan seseorang yang spesial, ataukah memang hubungan dengan seseorang yang saat ini sudah bersama dengan kamu.
hubungan ini akan semakin kuat. Bisa jadi juga ini adalah hubungan dengan rekan kerja, teman, dengan keluarga. Dan aku juga melihat ada hubungan yang mungkin beberapa waktu ini retak, beberapa waktu ini hubungannya itu kurang baik gitu ya. Itu dalam waktu dekat kamu akan bisa memperbaikinya dan hubungan kalian akan kembali harmonis, hubungan kalian akan menjadi baik. Apakah mungkin kemarin kamu sempat konflik sama orang tua? Apakah kamu sempat konflik dengan kakak, adik, atau sahabat kamu? Dan ini akan segera pulih. Ya, ada pemulihan, kamu akan kembali dilimpahi dengan cinta kasih, akan banyak kasih sayang yang ada di sekeliling kamu, gitu ya. Oke. Kita akan lihat lagi ya Capricorn, keberuntungan apa, kemudahan apa lagi yang akan datang pada diri kamu. Di sini ada kompromis, kemudian di sini ada withdrawal, lalu di sini ada blessing. Oke, kalau aku lihat dengan kompromis ya, di sini kamu Capricorn dalam waktu dekat kamu akan bisa mencapai suatu kesepakatan yang mungkin beberapa waktu ini kamu sulit untuk menentukan sikap, atau mungkin kamu lagi bingung ya untuk yang adil tuh gimana sih, yang harus baik itu gimana sih supaya enak buat dua-duanya. Misalnya ya, misalnya kamu seorang suami nih, kamu lagi ada konflik antara ibu kamu dengan istri misalnya ya. Nah, di sini kamu nggak ngerti nih, aduh jalan keluarnya apa ya, apa yang harus aku lakukan di tengah-tengah, ngebela sini salah, ngebela sana nanti salah, ngebela sini nanti dibilang berat sebelah, kayak begitu ya, posisi yang serba salah. Nah, di sini dalam waktu dekat kamu akan menemukan jalan keluar itu. Kamu bisa mencapai kesepakatan yang adil, akhirnya semua itu bisa berjalan dengan baik, akan ada kompromi, kemudian akan ada kondisi yang lebih baik lagi, ada perjanjian ya, kalau misalnya ini berkaitan dengan pekerjaan, misalnya rekan kerja kamu, rekan tim kamu, usaha kamu yang mungkin berkonflik ya, akhirnya kamu bisa membuat perjanjian yang win-win solution ya, enak buat semuanya, adil buat kiri kanan gitu. Kemudian dengan adanya withdrawal, aku melihatnya di sini adalah kamu akan bertemu suatu situasi hampir sama ya, sama di sini, situasi di mana kamu harus bisa menemukan titik tengahnya untuk mencapai kesepakatan yang adil juga gitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk bisa mampu tarik ulur ibaratnya ya, supaya kamu itu juga tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini, terus kemudian kamu bisa menghindari konflik, bisa menghindari kesalahpahaman dengan orang lain, ataupun mungkin kamu ini berada di posisi yang ada di tengah seperti itu, sehingga kamu agak sulit menempatkan diri kamu. Di sini dalam waktu dekat kamu akan bisa kembali membangun hubungan tersebut menjadi baik lagi gitu ya. Apakah itu hubungan kamu pribadi dengan seseorang, ataukah di sini kamu berada di posisi di tengah-tengah antara A dan B. Jadi kamu di sini bisa mencapai kesepakatan, bisa menemukan titik tengah yang baik untuk semua pihak ya. Sepertinya kamu memang sampai ada 2 kartu begini, jadi aku melihatnya memang ada sedikit konflik ya, apakah itu di pekerjaan, usaha, dalam keluarga, dalam pertemanan kalian seperti itu. Jadi di sini kamu sepertinya berada di posisi yang serba salah. Kamu sepertinya berada di posisi yang di tengah-tengah, sampai pada akhirnya kamu berhasil menjadi penengah. Kamu berhasil mendamaikan kedua pihak tersebut gitu ya. Terus kemudian kebaikan apalagi, keberuntungan apalagi, kemudahan apalagi yang akan kamu dapat di sini. Di sini ada blessing, ada anugerah ya. Jadi kalau aku lihat kebaikan kamu, apa yang sudah kamu lakukan buat orang-orang, vibrasi positif kamu, keinginan kamu untuk berdamai dengan semua pihak, untuk menghindari kesalahpahaman, menghindari konflik, supaya semuanya itu tenang, damai, seperti itu membuat kamu itu mendapat anugerah ya. Jadi banyak kebaikan yang kamu dapatkan, kemudian banyak
keberkahan ya, kalau aku bilang kemudahan gitu. Seperti tadi ya, sepertinya di sini usaha yang sedang kamu lakukan juga terbuka jalan, pekerjaan baru yang kamu dapatkan juga itu sepertinya juga cerah ke depannya. Pekerjaan yang saat ini kamu jalani, kamu juga sepertinya akan mendapatkan promosi yang lebih baik gitu ya. Jadi banyak kemudahan, banyak anugerah yang akan uh, yang kamu dapatkan ya. Ada pemenuhan di dalam kehidupan kamu, baik moral material. Kemudian di sini aku juga melihatnya spiritual kamu juga semakin kuat ya, sehingga kamu juga mudah mendamaikan orang. Kalau aku lihat di sini ya, kamu sepertinya semakin dekat kepada yang Maha Kuasa. Kamu juga semakin mendekatkan diri kepada semesta, sehingga banyak situasi-situasi yang menguntungkan yang kamu lalui, yang kamu bisa rasakan dalam kehidupan kamu sehari-hari nanti gitu ya. Oke Capricorn, kita mau lihat lagi. Kira-kira apa yang perlu kamu lakukan lebih lagi supaya hal-hal baik ini bisa terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Di sini ada indecision, ada keraguan. Kemudian di sini ada gratitude, ada rasa syukur, uh, menghargai, mensyukuri berbagai hal. Kemudian di sini ada the clover, lalu di sini ada the crossroad. Oke, Capricorn, kalau aku lihat di sini yang sebaiknya kamu lakukan lagi supaya banyak keberuntungan, banyak kemudahan yang bisa kamu dapatkan ya. Di sini kamu diminta untuk tidak ragu-ragu. Ketika kamu misalnya sudah bulat tekad membuka suatu usaha baru, itu sudah kamu planning, udah semuanya matang, ya udah realisasikan. Jangan ragu-ragu. Ya, ketika kamu ke depannya nanti ternyata ada halangan, itu pasti halangan tuh pasti ada dan pasti akan ada jalan. Ya, jangan yang semuanya itu sudah tinggal satu langkah kamu tinggalkan, kamu mundur, jangan ragu-ragu. Jadi di sini kamu diminta untuk mampu membuat keputusan yang tepat, belajar menjadi seorang pemimpin ya, berani menentukan sikap, berani bertanggung jawab, tidak ragu-ragu, berani menentukan bahwa memang ini kamu butuhkan, bahwa ini memang dibutuhkan orang-orang, sehingga kamu berani gitu ya. Kemudian dengan adanya gratitude ya, kamu diminta apapun yang terjadi dalam hidup kamu, mau baik mau buruk sekalipun, itu kamu harus syukuri. Kadang-kadang kita tidak tahu ketika hal buruk itu terjadi, itu sebenarnya adalah sesuatu yang baik buat diri kamu gitu ya. Misalnya ketika kamu ada acara kantor misalnya, ternyata kamu tidak diikutkan dikarenakan kamu harus lembur misalnya gitu ya, karena kamu dipercaya kamu harus nemenin bos ke kota lain atau misalnya apa, sehingga kamu nggak bisa ikut happy gitu ya. Nah, tetapi ternyata ada sesuatu ketika di perjalanan yang lagi happy itu, dan kamu malah mendapatkan kondisi yang lebih baik misalnya kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang sesuatu itu memang harus terjadi di dalam kehidupan kita tanpa kita tahu bahwa sebenarnya itu adalah hal yang baik untuk diri kita ya. Makanya di sini dibilang bahwa apapun kondisinya, mau itu menyenangkan maupun kadang-kadang itu membuat kamu sedih, menyakitkan, itu kamu tetap harus bersyukur, karena bisa jadi kamu terselamatkan dari kondisi yang sebenarnya kamu sedih tadi gitu ya. Ngerti, paham ya teman-teman ya, bisa ini ya. Jadi pokoknya syukuri saja keadaan apapun itu, syukuri, pasti semesta mempunyai rencana yang baik untuk diri kamu gitu ya. Jadi jangan ngomel-ngomel misalnya, aduh gimana sih ini aku gini. Nah itu malah semakin membuat vibrasi kamu itu negatif gitu ya. Ambil saja apapun itu hikmahnya gitu. Pasti ada hikmah yang baik. Kemudian di sini ada the clover, itu keberuntungan ya, ada kesempatan. Kemudian di sini itu kalau kamu itu mendapatkan suatu kesempatan atau suatu keberuntungan, karena ini adalah the clover ya. The clover itu keberuntungan, kesempatan yang sesaat. Dalam arti ketika misalnya seseorang gini nih, mau nggak tak modalin
wah nggak deh gengsi, misalnya gitu ya, misalnya ada orang tua kamu bilang, ya udah deh papa modalin kamu, waduh gengsi banget nih masa dibantu orang tua. Nah itu harus langsung kamu jawab iya, ibaratnya gitu. Kenapa? Karena besok-besok ayah kamu nggak akan nawarin lagi. Jadi the clover itu suatu kesempatan yang hanya datang saat itu dan harus segera kamu manfaatkan. Jadi ketika banyak hal, misalnya kamu ketemu keberuntungan-keberuntungan yang kemudian besoknya kamu bilang, aduh nyesel banget ya kemarin kenapa nggak aku ambil kesempatan itu. Aduh nyesel banget ya kemarin aku ditawarin sesuatu yang mampu aku beli tapi itu sebenarnya murah gitu dan aku butuh, nggak aku ambil. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu di sini harus mulai belajar ikuti naluri kamu, insting kamu bahwa ketika ada kesempatan, ketika ada keberuntungan yang datang kepada kamu, kamu harus pikirkan baik-baik nih. Aku ambil nggak ya? Karena bisa jadi itu tidak akan datang dua kali gitu ya. Kemudian di sini ada crossroad. Kamu seringkali menemukan menemukan suatu jalan yang membuat kamu itu bingung gitu. Ada kesempatan-kesempatan yang membuat kamu bingung, membuat kamu ini ragu ya, di indecision ini ragu, kemudian sini ada the crossroad ya. Ini seringkali menggoda kamu nih Capricorn. Nah, di sini kamu harus kuat. Kamu harus bisa menentukan sikap. Apakah itu ke kanan ataukah ke kiri? Semuanya pasti ada tantangannya, semua pasti ada batu-batu sandungannya, tetapi di sini kamu harus berani memilih jalan yang tepat. Jangan ragu-ragu ya. Buat keputusan yang tepat, tentukan pilihan kamu karena semua pilihan ada risikonya. Apakah itu yang A ataukah yang B? Apakah itu memilih mengambil pekerjaan baru atau enggak, mengambil side job atau enggak, atau meneruskan hubungan ini atau enggak, ini kamu seringkali ragu-ragu. Jadi supaya keberuntungan ini kemudian datang pada kamu ya, kamu harus mulai merubah atau mulai bisa menanggulangi hal-hal tersebut yang ada di dalam diri kamu. Keraguan, kebimbangan, terus kemudian kamu harus bisa mensyukuri apapun yang terjadi. Kemudian setiap kali ada kesempatan kamu harus bisa manfaatkan dengan baik gitu ya. Aku rasa itu aja ya yang aku lihat di sini untuk bisa menarik keberuntungan, bisa menarik rezeki kamu, bisa menarik anugerah kamu. Karena sebenarnya kalau misalnya dilihat dari sini Capricorn, banyak anugerah, banyak keberuntungan yang bisa kamu dapatkan ya dalam 1-2 bulan ke depan gitu. Oke. Kemudian di sini ada nasihat, pesan dari jiwa kamu yang terdalam atau ini adalah dari malaikat penjaga kamu gitu Capricorn. Malaikat penjaga kamu itu kan biasanya suara dari jiwa kamu terdalam ya. Dia bilang adalah bagaimana kamu mengisi harimu, stres atau gembira, kepercayaan atau kemarahan, kecemasan ataukah kedamaian. Hari ini, saat ini adalah milikmu. Pilih perjalananmu. Relate ya sama crossroad ya. Jadi kamu mau memilih jalan apapun tuh kembali ke diri kamu ya, kamu harus yakin. Ini yang dicontohkan ini karena spiritual, karena kejiwaan adalah misalnya kayak tadi, kamu mau cemas atau mau damai. Tinggal kamu yang pilih. Kamu mau stres atau mau gembira, kamu yang pilih. Kamu yang tentukan sendiri. Karena apa? Kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri yang menentukan ya. Jadi dikatakan juga hari ini, saat ini adalah milikmu. Pilih perjalanan kamu Capricorn. Ketika kita mulai mengisi setiap hari dengan apa yang paling kita hargai, kita akan menarik lebih banyak lagi dari hal tersebut. Dan ini akan menjadi suatu kepuasan di dalam diri kamu. Gitu ya. Jadi pilihlah jalan hidupmu dengan bijak. Isi hari-harimu ya Capricorn dengan hal-hal yang positif untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kepuasan kamu, untuk mendapatkan kemudahan, rezeki, anugerah yang akan bisa kamu nikmati ya. Jangan ragu-ragu,
tentukan sikapmu, kebahagiaan dirimu itu yang menentukan bukan orang lain, tetapi adalah diri kamu sendiri. Kalau kamu bahagia, maka akan banyak anugerah, akan banyak kemudahan di dalam diri kamu. Ya, Capricorn. Oke, Capricorn, ini aja yang aku punya untuk hal baik, rezeki, keberuntungan yang akan datang menyertai kamu dalam waktu dekat. Semoga berguna ya, Capricorn. Sehat selalu. Kita ketemu di readingan selanjutnya. Terima kasih, Capricorn. Salam.